Halo, selamat datang di Jubelio Talk Show. Nah, buat para pebisnis nih yang sebelumnya udah sering nonton Jubelio Talk Show, hari ini kalian akan ketemu dengan wajah-wajah baru nih. Betul. Kalau sebelumnya kan ada Mbak Rani dan Mbak Naomi ya. Kita kenalan dulu kali ya, Kak Devina ya. Boleh. Hari ini talk show-nya akan dipandu oleh aku, Anissa Okta, dan rekan aku, Dengan Devina Radita. Nah, hari ini kita mau ngebahas tentang apa sih, Devina? Oke, yang pastinya kita akan ngebahas sesuatu yang insightful. Kita akan ngebahas terkait logistik ya. Biasanya kita mendengar ya logistik pengiriman gitu. Itu adalah hal yang biasa. Tapi ternyata banyak loh yang bisa dikulik nih terkait logistik. Kita mau kupas lebih jauh lagi tentang mengenal sistem logistik yang efektif untuk bisnismu. Nih, para pebisnis siapin catatan ya, karena kan pasti materinya insightful banget. Kita langsung aja kali ya, Kak Oke, Devina ya? boleh kita panggilkan Pak Beno sebagai head of brand dari Lion Parcel. Silakan Pak Beno, silakan. Ya, Halo Pak Beno. halo, selamat sore Anissa, Vina. Sorry Pak. Thank you opportunity-nya udah bisa duduk di Kita sini. juga terima kasih banyak Pak. Ngobrol santai lah ya kita Iya, hari ini. kita ngobrol santai Oke. aja. Apa nih seru-seru Kabarnya nih? apa? Baik Iya, dong. baik ya. Super banget tadi hari ini juga hujan gede kan. Tadi Masih tuh, Pak, macet hujan. lumayan ya ternyata ya. Jakarta, hujan, Sudirman. Chaos, kelar. Lengkap. Semoga yang lagi nonton ya kena macet lah ya hari ini. Atau mungkin nonton lagi sambil macet-macetan gitu kan ya. Amin. Sebelum Oke. kita sharing-sharing nih, Pak Beno, boleh dong kenalan dulu biar para pebisnis juga makin tahu tentang Pak Beno sendiri. Oke. Halo semuanya. Ini ada panggilannya nggak sih kalau Jubilio penonton gitu? Para pebisnis. Para katanya, bisnis. Pak. Oke. Halo para bisnis. Kenalkan saya Beno. Beno Suryaretno Putro dari Lion Parcel sebagai head of brand. Role-nya kalau di Lion Parcel sebagai yang membranding dan memberikan wajah kepada Lion Parcel sebagai sebuah perusahaan logistik. Terus kemudian juga yang membuat campaign kreatif untuk memperkenalkan produk-produk dan layanan dari Lion Parcel. Terus selain itu juga ada communication part di mana untuk kita mengamplifikasi produk, layanan, service dan apapun yang terjadi di Lion Parcel lewat media-media dan kemudian juga lewat konten-konten yang kita create di dalam Lion Parcel itu sendiri. Oke. Gitu. Oke. Ini sama kurang lebih gitu. Day to day-nya seperti itu lah ya. Dia Pak, tuh ya? dia seperti itu. Ada juga Oke, ya, ada oke. lumayan lah, ada partnership juga, ada event. Jadi activity marketing dan brand itu ada di tempat kami. Gitu. Oke, activity marketing, media dan lain-lain ke Pak Beno semua nih Iya, berarti ya. specifically media relations, Oke. CDPR and corporate communication. Seru Oke. banget ya berarti ya untuk Seru bagian seru ini. banget. Oke, mungkin sebelum itu kita kenalan dulu kali ya sama Lion Parcelnya itu sendiri. Betul. Nah, Lion Parcel tuh seperti apa sih Pak? Udah Oke. berdiri dari tahun berapa juga? Ya, jadi kalau aku boleh cerita, mungkin banyak teman-teman yang tahu Lion Parcel, mungkin dari Lion-nya dulu kali ya. Iya. Jadi kalau Lion itu sendiri kan banyak yang udah sering terbang, pakai pesawat Lion Group, Betul. dan jadi bilang Lion Air, Batik Air, Malindo, terus kemudian ada Wings, yang terbaru kan yang krem-krem itu yang Super Airjet. Super Airjet Oh, Ya, itu kan juga part of Oke. the Lion Group gitu ya. Jadi kita di Lion Parcel sebenarnya adalah part of the Lion Group itu sendiri. Kita perusahaan logistik under Lion Group. Oke. Kita udah berdiri hampir 10 tahun. Kebetulan kita next year Februari di hari Valentine itu ulang tahun ke-10 gitu ya. 14 Februari. Hari 14 kita ya. Februari. Iya. Jadi pas banget momentumnya kita bagi-bagi sayang lewat logistik gitu ya. Jadi kita berdiri 10 tahun hampir, terus kemudian kita satu service-nya juga udah lengkap. Oke. Ada mungkin di logistik banyak yang kenal first mile, middle mile, last mile. Oke. Itu kalau aku elaborate dikit, first mile itu adalah kita jemput paket ke end customer. Terus kemudian middle mile adalah proses pengantaran ke satu kota ke kota lain. Oke. Last mile-nya itu kalau kita nganterin sampai ke tempat teman-teman yang ordering gitu ya. Oh. Jadi proses pengantarannya itu last mile. Jadi kita servisnya lengkap, first mile, middle mile, and last mile. Terus kemudian in terms of infrastructure, tadi aku udah sempat cerita dikit, kita punya aset yang luar biasa. Kita punya pesawat sendiri dari Lion Group itu ya, ada macam-macam pesawat kita, udah 200-an plus pesawat. Jadi secara kekuatan untuk pengantarannya bisa dijamin lah, bisa dibilang gitu. Terus kemudian nggak cuman armada udara, kita juga punya armada darat. Kita punya more than 3,000 armada darat.
disupport 15 ribuan kurir gitu ya. Wow. Terus ya pastinya kita punya Tersebar di agent-agent. seluruh Indonesia tuh, Pak, ya? Nah, kita Atau punya. ternyata ada yang di luar negeri juga nih, Pak? Nah itu, karena kita punya kurir dan agent ada 7.000, kita udah punya jaringannya udah sampai ke seluruh Indonesia. Oke. 98% area udah kita cover. Oke. Jadi kalau mau kirim, Mbak Vina mau kirim ke Mbak Anissa yang lagi di, let's say di Papua gitu ya, lagi magang di sana atau lagi ada acara di sana tuh bisa banget gitu ya. Oke. Katakanlah atau mau kirim kebalikannya gitu ya, mau ke Pulau W gitu kita bisa juga. Atau mungkin kemarin ada yang kirim ke Natuna, kita juga udah open sampai ke sana gitu Oke. ya. Itu yang lokalnya, Indonesianya. Sementara untuk internasional kita udah sampai di 26 negara. Wow. Jadi terakhir kita udah buka rute di Timor Leste. Oke. Itu terakhir kita buka baru bulan lalu, kita sudah bisa sampai ke Timor Leste, 4 benua, Eropa, Amerika, Australia, Asia, udah kita cover. Cool. Kurang lebih begitu, insya Oke, Allahnya. oke. Kenalan dikit lah ya. So, Indonesia udah ke cover, Hmm, negara juga udah 26 negara ke cover ya. Plus Indonesia udah 7. Plus Indonesia 27. Tujuh nih berarti. Oke. Jadi memang kita nih memang punya satu apa ya bisa diceritain dikit kayak kita punya komitmen lah, kita punya komitmen kepada customer kita, ke seller-seller Indonesia, kita mau democratizing logistik, kita memberikan akses kepada mereka nggak cuma untuk kirim ke Indonesia dengan harga yang terjangkau, tapi juga ke luar negeri dengan expanding lah usaha mereka sampai ke luar negeri, bisa ekspor itu kan luar biasa ya. Luar biasa banget sih, Pak. Berarti klien parcel ini sangat mendukung para pebisnis buat mengexpand ya, Betul. untuk mengembangkan. Tentunya nggak cuma kirim ke Indonesia doang nih, mau kirim sampai negara apa aja, klien parcel kan bisa cover. Benar. Nah, tapi kalau dari sisi servisnya sendiri, ada kategori-kategorinya nggak sih? Misalnya kan kayak kita mungkin taunya cuma kayak pengiriman reguler atau pengiriman kargo, atau sekarang kan juga ada yang same day ya. Soalnya kan customer nih pada pengen cepet-cepet nih kalau kirim barang. Nah, kalau dari lain tuh kategorinya tuh ada apa aja tuh, klien secara? Oke, kalau untuk klien parcel sendiri tadi kayak aku balik dikit ya, sempat kan aku ngomongin tentang seller, terus apa namanya, gimana kita punya komitmen untuk bisa serving kebutuhan mereka. Jadi kita tuh mencoba untuk expanding layanan kita sesuai dengan kebutuhan customer gitu. Oke. Jadi contoh apa namanya Mbak Vina kirimnya punya usaha baju, biasanya satu kirim itu satu karung. Oke. Kirimnya ke Manokwari katakanlah gitu ya. Oke. Nah kalau kita udah punya satu service khusus untuk yang kiriman gede-gede gitu di atas 10 kilo, kita punya service namanya Big Pack. Nah itu layanannya harga terjangkau di atas 10 kilo. Terus kemudian katakanlah Mbak Anissa ada ini apa, pengen kirim ke luar negeri gitu ya, pengen kirim ke Australia katakanlah. Oh kita punya layanan namanya Interpack. Itu tarifnya juga terjangkau juga, mulai 70 ribuan lah per kilonya untuk sampai ke luar negeri gitu ya. Nah terus tadi di-mention juga ada yang pengen yang cepet-cepet, kita punya yang one pack. Nah one pack itu untuk seller-seller yang pengen kayak next day-nya gitu ya, hari ini kirim besok sampai, gitu kita punya servisnya juga. Selanya 1 hari berarti ya? Iya, kurang lebihnya gitu. Terus kita punya yang economical karena itu kemarin ada kita dengerin dari seller-seller ada yang request, waduh gimana kalau lain parcel keluarin produk yang ekonomis gitu ya, yang harganya di bawah gitu ya. Semuanya yang penting barangnya nyampe, aman, tapi harganya kalau bisa murah. Kita punya namanya Jago Pack. Dari berapa tuh, Pak? Itu sekarang di 6,5. Wow, 6,5 per kilo. 6,5 per kilo itu bisa kirim paket. Jadi informasi yang bagus. Start dari 6,5. 6,5, 6.500 sudah bisa kirim paket dengan Jago Pack tadi ya kalau emphasize namanya. Terus pasti kita punya yang regular service dari kan dimension pack namanya, itu yang udah kayak by default kalau aduh mas mau kirim paket gitu ya udah regular gitu. Tapi kalau dari customer udah menghendaki kayak aduh aku mau kirim gede banget, pakai Big Pack dong, udah langsung di provide dengan Big Pack gitu. Tapi pastinya apapun layanan yang dipilih gitu ya, mau yang regular, Jago, international, Big Pack, atau mungkin yang one day, yang one pack tadi, semuanya kita guaranteed harganya bisa dibilang yang salah satu yang termurah di market sekarang ini. Berarti klien parcel nih selain servisnya banyak, tapi secara ongkir, secara harga tuh kompetitif ya. Ini jadi bisa jadi salah satu pilihan utama. Iya, mencakup semua, tapi harganya bersahabat. Iya. Betul banget tuh. Oke.
tadi kan kita sebenarnya udah ngobrolin terkait line parcel itu apa, Yes. terus service-servicenya itu ada apa aja. Mungkin sekarang kita bisa ngobrolin terkait keresahan-keresahan kali Pak ya, keresahan-keresahan yang ada di Seller kali ya? customer dan seller. Ya. Seller sih lebih tepatnya, betul, karena para pembisnis ya. Para bisnis dan masih seller-seller banyak lah ya. Iya, betul. Kalau misalkan aku pribadi, aku sering ketemu seller itu, dia sering ngebahas gini, aku kirim let's say 100 paket, nanti tiba-tiba yang terkirim itu adalah 99, let's say seperti itu. Atau ternyata ada case, dia kirim barangnya oke, dia udah bubble wrap, tapi ternyata pas udah sampai barangnya ternyata ada masalah dan lain sebagainya. Nah, yang aku mau tanyakan, maksud aku kan itu adalah hal yang memang biasa terjadi sebenarnya Pak, ya, di dalam pengiriman. Kayak aku pun juga bisa mengerti itu. Tapi aku mungkin lebih nanya terkait after sales-nya kali ya Pak, dari hal-hal itu. Gitu sih. Oke, jadi aku coba mapping dulu kali ya tentang problem-problem yang kita temukan dulu di tempat kita gitu ya, di line parcel, dan mungkin juga secara seller punya apa ya, suara customer lah ya, kita coba dengerin gitu. Betul. Yang nomor satu yang banyak diucapkan pasti nomor satu ongkir. Oke. Ongkir itu masalah seller dan masalah customer nomor satu. Logistik gak bisa dipungkiri satu komoditas. Orang sangat mudah untuk swing ketika harga itu berubah. Makanya ongkir itu jadi satu hal yang mungkin jadi pembeda ketika membandingkan satu logistik dengan yang lain. That's why kita committed untuk memberikan dan providing the best price dengan service yang juga maksimal juga gitu ya untuk ke end customer gitu ya, baik itu ke customer retail kita, marketplace, terus kemudian nanti ke seller-seller, sekarang yang lagi emerging pastinya UKM gitu kan, pun juga ke customer corporate kita gitu. Jadi kita komited untuk memberikan service dan ongkos kirim yang terbaik gitu dibilang itu. Terus kemudian tadi ngomongin dari sisi jaringan. Itu juga satu yang kita juga lihat jadi satu problem, karena banyak ditemukan seller ini dapat orderan. Bang, kapan nih bisa kirim sampai ke Miangas gitu ya, atau mungkin kapan bisa kirim sampai ke Alexander Mansion Natuna gitu ya. Wah, nggak bisa nih, logistiknya nggak bisa sampai ke sana gitu kan. Jadi things kayak gitu itu coba kita address gitu ya, untuk dengan memberikan jaminan garansi bahwa pengiriman kita itu bisa sampai ke lokasi-lokasi yang memang seller dan buyer inginkan. Gitu. Jadi ekspansi jaringan itu terus-terusan kita lakukan. Jadi nggak berpuas diri dengan apa investor yang kita punya gitu ya. Terus kemudian pastinya ada satu lagi adalah accessibility. Jadi kayak contoh ada beberapa seller customer yang menemukan masalah bahwa aduh, cari agent itu susah ya. Terus paket gue bisa dijemput gak ya gitu ya. Nah, itu kan satu keresahan juga, kalau mereka paketnya sudah di order tapi nggak ada yang pick up atau nggak tahu agentnya di mana, kan sulit gitu. Makanya kita masuk ke digitalisasi, we create the aplikasi, free pickup, dan itu kan udah kayak jadi semacam service yang kita berikan secara for free buat customer gitu ya. Terus tadi dimension tentang gudang juga ya, selisih tadi juga dimention gitu ya. Gimana kalau ada problem di seller itu masukin barang waktu stok awal 100. Terus kemudian ketika stok opener lah kok tinggal 95 gitu kan. Betul. Itu kan ada kesulitan dan itu kan jadi kayak apa ya, loss of revenue juga ya buat teman-teman para bisnis ini juga ya. Jadi itu satu problem yang juga kita address. Kita punya satu layanan fulfillment gitu ya, ada pergudangan dengan sistem OMS yang integrated yang membantu UKM terutama seller-seller ini untuk bisa dapat akses yang apa ya, terdigitalisasi dan semua reportnya itu kekumpul semua lah. Jadi nggak ada tuh istilah kata kayak aduh kok tiba-tiba 95 ya padahal awalnya 100 gitu. Kita coba minimalisir, kita track secara digital sehingga nggak ada lagi yang namanya masalah-masalah seperti itu gitu ya. Jadi kurang lebih summary kurang lebih gitu sih problem-problem yang kita coba dengerin dari customer itu sendiri. Jadi sebenarnya line parcel ini selain ada logistik, ternyata juga ada fulfillment. Betul. Seperti mana aja Pak fulfillment-nya? Di area Jabodetabek gitu ya, kita cover area tersebut. Terus kemudian kita expanding di Bandung, Surabaya, dan Palembang. Nah, dari reason juga tuh kenapa kita pilih kota-kota tersebut.
Bandung itu kotanya FO. Iya, betul banget. Banyak Banyak kan ya. baju-baju gudangnya butuh kan, nah kita Iya. siapin di sana gitu. Terus kemudian Surabaya oleh-oleh Betul. luar biasa banyak gitu kan, UKM-UKM makanan kering gitu kan, itu luar biasa di Surabaya. Palembang apa kabar pempek kan, Iya. udah komoditasnya gede banget di sana, jadi kayak kerajinan tangan, oleh-oleh, pempek dan segala macam itu udah satu apa ya komoditas yang harus kita bantu siapkan infrastrukturnya supaya mereka punya akses ke layanan fulfillment yang ya standarisasinya juga udah Oke. bagus gitu lah. Mungkin aku juga tanya kali ya, kalau misalkan terkait fulfillment-nya ini, berarti supportnya sampai ke produk-produk yang memang FMCG ya? Seperti kayak untuk ada penyimpanan khusus kan biasanya Betul. di sana. Nah, kita Oke, punya cold betul. storage juga di gudang kita gitu ya. Jadi untuk certain level of makanan juga bisa kita cover gitu ya. Oke. Mungkin nggak yang terlalu pendek-pendek gitu kan, yang namanya gudang kan kita nggak ada yang tahu ya. Tapi tetap kita jagain supaya kualitas tetap baik. Oke. Maka kita siapin cold chamber supaya makanan bisa dijaga gitu ya. Oke. Tapi kalau untuk yang makanan basah atau yang langsung ready to cook, ready to eat gitu, mungkin kita nggak bisa gitu ya. Tapi kalau Resikonya untuk gede juga. resiko gede juga gitu kan, saya juga kalau yang mau nitipin kan, Iya, udah masak banyak-banyak, tiba-tiba pas kirim pas basi. udah iya oke. Tapi berarti kalau aku summary nih, ternyata Lion Parcel itu selain dari sisi pengiriman, ternyata support juga untuk dari sisi fulfillment-nya. Jadi Betul. kalau banyak ya sekarang seller tuh case-nya pengen deh melebarkan bisnis mereka tapi nggak punya gudang, nggak punya lokasi, itu nanti bisa banget disupport sama Lion Parcel. Dan nggak menutup hanya di industri retail aja, tapi ternyata F&B juga udah bisa masuk kayak ini dari Ya. sisi makanan. Oke. Makanan kering kali ya, kita Betul. spesifik lah ya sama Makanan kering food tuh gitu kalau- ya, kita amankan di sana. Oke, Jadi paling nambahin dikit tadi ya, kalau untuk fulfillment-nya sendiri sih untuk sekarang nih banyak benefitnya lah bisa dibilang. Jadi kita kasih sistemnya juga gitu ya, itu yang mungkin nggak dipunya dari pergudangan reguler. Oke. Kita ada namanya warehouse management system sama order management system, Oke. WMS OMS yang memang udah kita kasih as the whole package gitu ya, dengan biaya pergudangan yang pastinya juga oke gitu lah untuk seller-seller bersahabat. Oke nih, tadi kalau udah ngebahas tentang problem-problem yang dihadapin dari sisi seller tuh demandnya seperti apa, misalnya dari sisi ongkir dan lain-lain, biaya layanan pengiriman, jangkauannya. Nah, berarti solusi yang ditawarin oleh Lion Parcel ini udah cukup lengkap ya, udah cukup menjawab problem-problem dari para seller. Tapi ada yang lain lagi nggak sih nih yang mungkin kita belum tahu? Oke. Nah, kalau untuk solusinya sebenarnya kan juga di-mention tadi ada untuk ongkir. Kita address dengan kita innovate dengan bikin apa ya adjustment di operational sehingga kita bisa create satu produk yang kompetitif, yang jago pack tadi untuk seller ukuran besar yang suka kirim barang-barang gede, kita pamper dengan big pack. Jadi emang dari sisi service kita siapin solusinya. Terus kemudian untuk ngomongin network kita juga selalu expanding gitu ya. Terus kemudian layanan tadi yang accessibility juga lewat aplikasi. Ini aku coba sum up dikit ya dari apa yang kita omongin tadi ya. Terus untuk pergudangan kita juga siapin fulfillment gitu ya. Jadi sebenarnya sih to summary di setiap supply chain yang flow yang memang ada gitu ya, dibutuhin seller, customer, kita coba jawab satu-satu dari layanannya, jaringannya, gudangnya pun sampai ke aplikasinya gitu. Jadi kita siapin. Oh ya, satu lagi mungkin aku mau nambahin untuk teman-teman seller juga gitu ya, yang butuh akses yang lebih luas lagi. Tadi kan aku mention tentang aplikasi. Aplikasi Lion Parcel tuh nggak cuman didedikasikan untuk order, nggak cuman buat pick up, tapi juga kita bisa pakai untuk semi marketplace lah. Oh, Iya. baru. Jadi katakanlah Mbak Nisa gitu ya, punya bisnis kerupuk kulit, katakanlah gitu ya. Terus kayak jualan kerupuk kulit. kita jualan kerupuk kulit. Kalau jualan kerupuk kulit, jualannya biasanya kan marketplace. Terus kemudian kan ada di toko gitu ya. Mungkin bisa nitip juga ke Lion Parcel. Kayak nanti kontak ke Lion Parcel, saya mau dong masukin usaha saya nih, kerupuk kulit Anissa di aplikasi Lion Parcel. Oke. Kita punya satu fitur namanya bisa belanja, itu kayak marketplace. Nanti bisa dipilih, ada beberapa merchant-merchant yang sudah masuk, dan kita ada tanpa biaya administrasi.
Jadi Itu actually dia, kan, yang ditunggu-tunggu. jadi kita perluas jaringannya ke klien-klien kita, ke customer-customer kita yang tiap hari accessing untuk ordering. Jadi kalau mungkin orang sambil ngeliatin paketnya udah sampai mana, atau sambil nungguin pick up paket, bisa sambil belanja kerupuk kulit Anissa, atau mungkin seblak Ibu Vina gitu ya. Jadi macam-macam gitu, sampai Oke. bisa shopping mini lah. Oke. Itu mencakup semua kategori berarti ya? Semua kategori, ya. Oke. Ada beberapa nanti bisa dicek di aplikasi kita, ada di Google Play Store sama di App Store gitu. Oke. Nah, nyambung nih. Jadi kan kita udah ngomongin terkait marketplace lah ya. Maksudnya masuk sedikit ternyata dari Lion Parcel ini juga ada yang sejenis marketplace gitu ya. Tadi kan di situ melibatkan pastinya para pembisnis nih. Betul. Nah, mungkin dari Pak Beno sendiri, ada gak sih Pak masukan untuk para pembisnis yang memang sedang dijalankan oleh Lion Parcel gitu untuk mengembangkan bisnisnya mereka? Gitu. Oke, kalau untuk pengembangan, ini untuk pengembangannya ya berarti ya? Iya, untuk pengembangan bisnisnya mereka. Mungkin ada program-program tersendiri dari Oke. Lion Parcel. Kalau dari sisi program, jadi ada beberapa kita coba breakdown lah ya. Boleh. Karena pebisnis kan nggak cuman ada di marketplace, nggak ada cuma di retail, tapi ada retail, ada marketplace gitu kan. Betul. Sekarang juga ada namanya social commerce gitu kan, Betul. yang lagi TikTok. emerging. Nah, Betul. TikTok. Instagram, Facebook, Iya, orang Instagram, jualan Facebook. luar biasa, jualan lewat WhatsApp juga sekarang bisa Iya. juga kan. Jadi sebenarnya beberapa program memang kita udah siapin gitu ya. Untuk di marketplace itu kita punya satu program promo juga gitu ya. Oke. Kita kasih ada push and pull program, Oke. baik itu untuk narik customer buyer untuk masuk dan belanja ke toko-tokonya para seller-seller ini gitu ya. Oke. Kita punya free ongkir, kita tuh regular free ongkir, bisa dicek-cek gitu ya. Menarik. Dari regular free ongkir, kita develop di beberapa marketplace. Oke. Terus kemudian kita untuk pushnya, kita juga punya cashback ke seller-seller. Oke. Jadi untuk seller-seller yang ini buat teman-teman seller yang lagi sambil buka aplikasinya gitu ya, ada Tokopedia, ada Bukalapak. Nanti kalau iseng-iseng tolong diaktifin Line Parcelnya, nanti ada cashback setiap ada transaksi yang masuk memilih logistik Line Parcel sebagai pengirimannya. Oke. Gitu. Jadi cuannya double gitu ya. Kita kasih traffic, tapi kita juga bantu dengan Oke. cashback gitu. Para pembisnis mungkin boleh dicatat tadi poin-poin penting yang dijabarkan sangat menguntungkan. Iya. Nanti caranya gimana bisa dicek di caption di bawah ini. Ada nggak? Nggak ada ya? Nanti tolong diedit ya. Oh iya, oke kita di bawah sini. Tolong Mas tambahin kerjaan dikit nggak apa-apa ya Mas ya. Step by step pengaktifannya di sini, nanti bisa diminta gitu ya. Terus kemudian tuh dari sisi marketplace, terus kemudian kalau dari sisi retail itu banyak sekali program gitu ya. Kita tuh ada satu cerita sih sebenarnya. Ceritanya gini, kita tuh punya seller-seller yang memang top seller. Top seller tuh oke. top agent lah jadi bilang. Agen kan ada macam-macam ya top agent. Nah, gimana caranya top agent tuh bisa dapat traffic gede? Ternyata beberapa top agent kita itu punya usaha sendiri. Oke. Gitu. Jadi kayak contoh saya gitu ya. Saya punya usaha lipstick gitu ya, beauty cosmetic dan segala macam. Terus buka agent juga deh. Oh, oke. Gitu. Nah, Jadi sekalian ya. Sekalian itu juga untuk teman-teman seller yang memang bermain di retail, soskom dan segala macam itu sangat menguntungkan. Kenapa? Karena dengan kita membuka agent sendiri, kita bisa manage trafficnya, kita dapat traffic, kita dapat kliennya kita sendiri. Iya. Terus habis itu untuk yang agent itu ada komisinya up to 30%. Kalau kita ngirim dapat cashback juga gak? Itu bisa minta nanti ya, bisa di request di kolom komen. Oke. Bisa dibicarakan. Bisa ya, dibicarakan. Benefitnya jadi banyak banget, untung banget berarti. Iya, Banyak double. Jadi memang banyak sekali benefit yang kita provide. Oke. Terus ya itu tadi kalau untuk jadi agent lucu banget, jadi kayak bisa jadi agent itu nggak ada orang datang, tapi emang Iya. trafficnya datang dari diri sendiri gitu kan. Jualan dia sendiri kan. Jual sendiri. Ya. Dapat cuan dari orang yang belanja, dapat cuan dari kita Line Parcel kasih cashback. Lion Parcel nih udah kayak satu paket lengkap ya. Betul. Selain pengiriman, ternyata punya fulfillment juga. Ternyata punya marketplace nih yang di dalam satu aplikasinya itu. Jadi kita bisa dibilang semacam seamless proses. Bisa tracking pengiriman, bisa sambil ngejual produknya juga, bisa sambil browsing produk-produknya juga.
Selanjutnya tuh kalau mungkin aku boleh tahu, tipsnya apa sih nih untuk para pebisnis? Gimana caranya mengenal lebih jauh lagi tentang sistem operasional yang pas untuk bisnisnya? Oke, ini kayak semacam apa ya? Kesan-pesan, pesan-pesan. Insight kali ya. Insight kali ya, bahasa insight ya tadi. Insight, Oke. insight. Jadi kalau insight, oke, aku coba lihat dari customer yang sudah kita hadapi ya beberapa tahun belakangan ini. Jadi ada beberapa insight yang kita coba dapetin gitu ya. Satu itu adalah ngomongin peluang itu bisa jadi usaha. Oke. Ya. Peluang bisa jadi usaha. Jadi any chance, any peluang bisnis yang ada di depan, mungkin kita nggak lihat peluang bisnis ya, tapi cuman kayak wah lagi rame es kepal Milo gitu katakanlah gitu, Aku ingat masa itu. jualan gitu kan. Nah jadi uang kan, jadi setiap peluang itu bisa jadi uang. Terus mungkin waktu itu ada fidget spinner gitu ya, aku jualan Keren ya. tren right on, jadi duit lagi gitu kan. Mungkin ada yang jual ushi-kushi gitu kan. Terus kemudian jadi duit lagi. Jadi sebenarnya setiap peluang dan setiap tren itu bisa jadi uang. Jadi untuk teman-teman yang mungkin kebingungan untuk memulai bisnis, bisa dilihat dari setiap peluang yang mungkin lagi trending ini gitu, bisa ditangkap. Nah itu mungkin satu. Terus yang kedua, terus ngomongin tentang buat teman-teman mungkin yang mungkin belum jadi pebisnis atau mungkin belum jadi seller atau mungkin belum punya usaha dan pengen punya usaha, mungkin nyemplung dulu. Gitu ya, nyemplung berani dulu aja. Berani dulu aja. Nah, karena kenapa? Karena setiap kita coba nyemplung, sebenarnya itu punya bisnis sekarang itu opportunity banyak banget. Nggak harus punya brand sendiri, nggak harus bikin apa dulu sendiri gitu kan. Sekarang banyak banget pengusaha-pengusaha sukses yang dari dropshipping, dari dropshipper, terus dari reseller, gitu kan. Dropshipper malah tanpa modal ya. Nah, bisa dibilang. Jadi Tanpa modal tapi tetap cuan. tetap cuan gitu kan, terus beli barang reselling di marketplace gitu, nyalain line parcel, nah cuannya kan jadi double gitu kan. Jadi sebenarnya bisnis itu sekarang nggak harus dimulai dari yang mungkin complicated, yang penting berani dulu, terus kemudian bisa pelajari model bisnisnya, terus model yang mana yang mau dipilih itu balik lagi ke kenyamanan dari masing-masing pebisnis gitu ya, mana yang cocok, mana yang lebih mungkin punya waktu untuk bisa melakukannya. Nah itu akan menentukan longevity, sustainability dari bisnis tersebut gitu ya. Terus mungkin kalau ngomongin tadi operational bisnis ya tadi ya katanya. Operational bisnis mungkin aku lebih ngebahasainnya sekarang kita harus cari partner yang benar. Penting tuh. Nah, Tolong dibuka lagi catatannya. partner yang benar karena yang namanya bisnis itu kan nggak cuman kita jalan sendiri. Nah, kita harus ketemu partner yang benar, be it itu dari sisi yang nyediain stoknya, mungkin dari sisi logistiknya, bisa jadi dari mungkin nanti distributornya. Nah itu adalah partner-partner yang akan membantu kita untuk mendapatkan satu sistem yang solid untuk usaha kita. Nah on top of itu, cari on topnya sekarang kan lagi ngomongin digitalisasi gitu ya. Udah digitalisasi itu udah bukan sesuatu yang baru, itu kan udah keharusan. Jadi dengan nyemplung kita masuk ke digital, digital itu bisa dibilang jadi satu tools yang bisa menghemat dan membantu seller-seller para bisnis tadi untuk bisa dapat jangkauan penjualan yang jauh lebih luas. Sesimpel jualan lewat WhatsApp grup, sesimpel buka akun Instagram. Mungkin tadi sebelah Vina bisa dikirim sampai ke Malaysia karena Instagram gitu kan, atau mungkin kerupuk kulit. Nah, Mungkin bisa jadi reseller kerupuk kulit. Nah. Makin cuan lagi nih. Bisa Mulai jadi. revenue stream ya. Jadi Kerupuk kayak kulit. main digital sekarang udah bukan hal yang superstitious atau yang lain kan, waduh apa nih gitu, tapi udah kayak semacam hal yang harus dicoba karena jualan kerupuk kulit nggak cuma di Bogor doang, tapi bisa sampai ke Eropa. Jadi kan jual sebelah nggak cuma di Bandung, tapi bisa sampai ke Australia gitu kan. Karena itu untuk expanding the network, the channel dari penjualan kita sendiri. Terus yang terakhir ngomongin partner, cari partner belajar juga, partner yang lengkap ya, bisa memprovide kita dengan anything ya. Sedikit mungkin tadi sempat lihat service yang memang kita bisa dapetin insight baru seperti acara ini gitu ya. Terus ya
cari insight, belajar dari partner, dari mana aja. Sekarang belajar di mana-mana gitu ya. Oke. Cari partner yang benar. Jubelio juga salah satunya. Ngasih akses kalau ada seller-seller kan juga itu luar biasa dengan komit bikin this kind of podcast gitu. Oke. Tentunya Lion Parcel juga ya, ini Oh, iya. dengan memberikan servis-servis yang mendukung para pebisnis untuk semakin berkembang nih. Amin. Oke. Kayaknya kita udah cukup banyak ngebahas ya. Oh, iya. Kita start dari perkenalan terkait Lion Parcel, udah ngebahas terkait servisnya, dari Pak Beno juga udah ngasih banyak insight untuk para pembisnis. Mungkin dari Pak Beno ada lagi Pak? Mungkin yang belum di-mention atau ada promo barangkali yang terlewat. Ya, kayak, ternyata kita punya promo super besar nih, kita belum mention gitu. Atau tadi sudah di-mention semua. Oh iya, mungkin pesan sponsor dikit kali ya. Boleh. Ya. Jadi buat teman-teman seller yang ada para bisnis gitu ya, para bisnis yang mungkin belum pernah cobain Lion Parcel, mangga dicoba gitu ya. Yang udah punya toko di marketplace, mangga diaktifkan Lion Parcelnya, karena surely satu experience itu akan menghasilkan multiple orders. I can assure you that gitu. Kenapa? Karena benefit-benefit yang sempat saya sampaikan di depan tadi, the guarantee, pengiriman yang aman, nyaman, dan pastinya terjangkau, bersahabat gitu ya. Itu semuanya bisa kita provide. Mari silahkan dicoba, aktifin Lion Parcel. Plus kita lagi ada bukan promo, kita punya program namanya Pasti. Paket telat sehari ongkir diganti. Oh, Jaminan. Jadi kita pilih dengan operasional yang kita punya, dengan promise yang kita punya, LA yang kita kasih, ya kita berani jaminin dan kita berani ngasih pasti pakai telat sehari ongkir diganti. Jadi setiap ada keterlambatan nanti bisa kasih tahu ke kita perbaiki operasionalnya sambil kita balikin ongkos kirim. Jangan takut untuk mulai usaha lah. You never know if you never try ya. Lagu gitu. Oke, jadi para pebisnis pasti udah penuh banget nih catatannya, karena udah menjawab nih gimana sih cara mengenal sistem logistik yang efektif. Tentunya udah kejawab semua sama Pak Beno. Nah, jadi penting banget kalian untuk cari partner yang tepat, cari partner yang mendukung pengembangan bisnis kalian, dan tentunya menyediakan servis yang menjamin. Oke, mungkin kita udahkan dulu ya untuk talk-show-nya hari ini. Kita udah banyak ngobrol-ngobrol nih. Nggak berasa ya? Iya, nggak berasa ya. sebelumnya terima kasih banyak Pak sudah mampir ke sini. Terima kasih banyak juga kepada para pembisnis. Terima kasih. Kita undur diri dulu ya. Terima kasih semuanya. Aku Anissa, Aku Devina. Saya Beno. Sampai jumpa di Jubelio Talk Show selanjutnya. Dadah. Bye. Thank you. Thank you.